maka kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Biarlah hari lepas hari kami hanya mau menyenangkan hati kami. Kami hanya mau menyenangkan hati Terima kasih buat hadiratmu ibadah yang kedua ini. Kami boleh nikmati sukacita yang luar biasa. Kami boleh menikmati hadiratmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat sampai pada saat ini betapa Tuhan itu baik atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hatimu. Karena kami percaya melalui kebenaran firman kami semakin kuat. Kami semakin mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Salam semuanya. Luar biasa ibadah yang kedua penuh. Amin. Haleluya. Tadi ibadah pertama juga penuh. Lantai 1 bagaimana? Salam. Baik, luar biasa ya. Dari lantai 2 penuh, lantai 1 juga penuh. Haleluya, luar biasa. Memang hari-hari ini Tuhan sedang berkarya. Haleluya. Di mana-mana saya lihat gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Bahkan saya dengar di Timur Tengah juga seperti itu. Amin. Terjadi lawatan Tuhan. Amin. Melalui media sosial. Amin. Makanya hari ini khotbah saya direkam saudara, supaya bisa ditayangkan di Facebook dan banyak orang yang akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya ke-11. Amsal pasalnya ke-11 ayatnya yang ke-23. Amsal 11 ayatnya ke-23. Kalau sudah ketemu ayatnya, kita baca bersama-sama 2, 3. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia, semata-mata harapan orang fasik mendatangkan murka. Hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, hidup bahagia. Haleluya. Saudara mau hidup bahagia? Amin. Saya percaya kalau bicara tentang bahagia atau hidup bahagia, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun kalau ditanya ingin bahagia, pasti jawabannya ingin bahagia. Orang yang tidak pernah ke gereja pun kalau ditanya ingin bahagia, pasti jawabannya ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Itu sebabnya hari-hari ini banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan cara sendiri, bukan dengan cara firman Tuhan. Ada orang dia cari uang sebanyak-banyaknya dengan maksud kalau dia banyak uang hidupnya akan bahagia. Ternyata begitu uangnya banyak, hidupnya tidak bahagia. Ada orang dia bangun rumah semewah-mewah mungkin. Dia berpikir dengan rumahnya yang mewah, hidupnya akan bahagia. Begitu rumahnya selesai dibangun mewah, ternyata hidupnya tidak bahagia. Banyak orang dia mencari ketenaran. Karena dia berpikir dengan tenarnya dia, hidupnya akan bahagia. Ternyata begitu dia tenar, hidupnya tidak bahagia. Banyak orang mengoleksi mobil-mobil mewah. Karena dia berpikir dengan banyaknya mobil-mobil mewah yang dikoleksi, dia berpikir hidupnya akan bahagia. Ternyata hidupnya tidak bahagia, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Banyak orang mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, rahasia hidup bahagia. Saya akan sampaikan 3 poin. Yang pertama, saudara, kalau kita mau bahagia hidup ini, yang pertama, miliki Tuhan Yesus. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus. Ada satu pujian mengatakan begini, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi kedamaian itu saudara, atau kebahagiaan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup memberikan saudara keselamatan. Atau di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini tetapi hidup kita binasa? Gak ada artinya. Saudara memiliki semuanya, saudara kaya raya banyak uang tetapi tanpa Yesus, gak ada artinya. Karena dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Makanya Kisah Rasul 4 ayat ke-12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang sudah ditetapkan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi berbahagialah saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Alasan kedua, keuntungannya kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Alasan kedua, saudara, kalau kita memiliki Tuhan Yesus, dikatakan di sini karena Tuhan Yesus mampu memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, dikatakan di sini tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan itu penuh dengan kepalsuan, saudara. Jadi kalau saudara mau bahagia hidup ini, milikilah Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang kedua kita akan melihat rahasia supaya hidup kita bahagia. Coba kita lihat Mazmur 1. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, saudara, kalau hidup kita mau bahagia, yang pertama tadi, miliki Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka saya percaya hidup kita pasti tidak akan bahagia. Saya kasih contoh saudara di dalam Mazmur 32. Saudara bisa lihat di situ di Mazmur 32. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya keempat.
Mazmur 32 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dikatakan begini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini Daud, saudara. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dikatakan di sini dia berada di dalam tekanan. Hidupnya tidak bahagia. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Hidupnya tidak ada sukacita. Kenapa? Karena dia jatuh di dalam dosa. Tetapi begitu dosanya diakui di hadapan Tuhan, saudara. Coba kita lihat Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Tadi sebelum dia mengakui di hadapan Tuhan, dia hidup di dalam tekanan, saudara. Dia hidup di dalam tekanan. Dia tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Dia tidak mengalami yang namanya sukacita. Tetapi begitu dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dia mengalami yang namanya hidup bahagia. Makanya dikatakan di sini dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat akui di hadapan Tuhan. Amin. Yang namanya manusia itu kan pasti kita adalah melakukan pelanggaran, melakukan dosa, pasti ada. Nah, namanya manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Mau siapapun dia itu, mau pendeta besar sekalipun, pasti ada pelanggaran. Tapi kalau kita menyadari itu, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita nggak bereskan di hadapan Tuhan, itu kita itu merasa tertuduh. Hidup kita itu pasti nggak nyaman, saudara. Mau berdoa pun rasanya berat, sulit. Hadirat Tuhan itu mau datang, saudara. Tapi kalau hati kita beres, di hadapan Tuhan beres, kita berdoa enak, saudara. Doa enak, saudara. Tanpa kita sadari, kita bisa mencucurkan air mata karena kita mengalami hadirat Tuhan. Amen. Tapi kalau kita tidak bereskan di hadapan Tuhan, 1 jam saudara berdoa, saya mau katakan 1 jam itu yang kau menderita. Saudara tidak akan mengalami apa-apa. Saudara tidak akan mengalami namanya hadirat Tuhan. Tidak akan. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang anak SMP. Suatu waktu dia ambil katapel, lalu dia lihat di situ ada gerombolan bebek ayahnya, lalu dia hantam pakai katapel, saudara. Kena kepala bebek, mati. Kemudian diam-diam dia buang ke sungai. Hari Senin, saudara, sebelum berangkat sekolah, mereka dipanggil oleh bapaknya untuk mendapatkan uang jajan. Mereka ada 2 orang kakak adik, saudara. Ini yang melakukan ini yang adik, saudara, yang matiin bebek tadi, saudara. Dua-duanya dapat uang jajan masing-masing 5.000. Begitu sampai di sekolah, lalu yang kakak ini mendekati adiknya, dia bilang begini, uang jajan yang papa kasih tadi 5.000 kasih ke saya. Lah kenapa? Kata adiknya, kan kakak juga tadi dapat uang jajan. Gak bisa. Uang jajan kamu yang 5.000, kalau mau selamat sini. Sebutkan dulu alasannya. Kemarin kan kakak lihat
kamu hantam pakai katapel, itu bebeknya bapak mati, kamu buang ke sungai. Mau saya laporkan? Akhirnya itu anak saudara dia kasih uang jajannya 5.000 sama kakaknya. Hari Selasa dua-duanya dapat uang jajan lagi, masing-masing 5.000. Sampai di sekolah kakaknya mendekati adiknya, lalu dia berkata, uang jajan yang 5.000 tadi buat kakak. Kakak kan dapat uang jajan itu, ingat bebek. Akhirnya dikasih uang 5.000. Hari Rabu demikian lagi saudara. Begitu dapat uang jajan dari orang tuanya di sekolah, dipalakin sama kakaknya. Bebek. Kakaknya cuma bilang bebek, adanya sudah mengerti. Akhirnya ini anak saudara berpikir, tiap hari dipalakin, tiap hari dapat tekanan, bagaimana caranya? Akhirnya dia ingat, saya harus datang ke bapak saya harus mengakuinya kalau saya sudah melakukan pelanggaran. Pulang sekolah saudara, dia datang ke bapaknya, lalu dia bilang begini, bapak, maafkan adek. Beberapa hari yang lalu bebeknya bapak saya hantam pakai katapel, kena kepalanya, mati, saya buang diam-diam ke sungai. Lalu bapaknya bilang, saya juga tahu kalau kamu yang melakukan. Cuma bapak tunggu kamu datang mengakuinya. Tetapi karena kamu sudah mengakuinya, ya sudah. Sudah beres, sudah selesai. Hari Kamis saudara, dua-duanya dapat uang jajan lagi, masing-masing 5.000. Sampai di sekolah kakaknya datang lagi kepada adiknya, bebek. Adiknya bilang apa? Gak ada lagi bebek-bebek, kepalamu yang bebek. Kenapa saudara dia berani berkata seperti itu? Karena dia sudah mengakui. Mau kakaknya mau ngomong sama bapaknya sudah gak ada masalah. Karena dia sudah mengakui pelanggarannya, apa yang dia lakukan itu dia sudah akui. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau mau hidup bahagia, jangan hidup di dalam dosa. Karena dosa saudara itu membuat kita sangat tertekan. Makanya Daud saudara ketika dia jatuh di dalam dosa, dia cepat-cepat mengakui di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di sini tadi di Mazmur 32 yang pertama dan kedua dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dia mengalami satu kebahagiaan saudara. Jadi kalau mau hidup bahagia hari-hari ini, yang pertama tadi miliki Tuhan Yesus, yang kedua jangan hidup di dalam dosa. Amin saudara. Sekarang yang ketiga, rahasia supaya hidup bahagia. Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang ketiga saudara, kalau mau hidup bahagia, rahasianya jangan hidup di dalam kekhawatiran. Sekarang ini banyak orang yang khawatir saudara. Dan kekhawatiran yang paling mendominasi diri kita itu soal makan, minum, dan pakai. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini, jangan khawatir soal hidupmu. Soal apa yang engkau mau makan, minum, dan pakai, jangan khawatir. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh di sini, dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Lihatlah burung-burung yang di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan pelihara. Pernah saudara lihat burung terbang bawa cangkul kerja di sawah? Saya belum pernah lihat sampai saat ini. Atau bawa map lamar kerja? Saya belum pernah lihat, saudara. Itu burung itu dia cuma terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dari ranting satu ke ranting yang lain. Cuma itu kerjanya tiap hari, terbang sana sini. Dia tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tetapi firman Allah katakan Tuhan pelihara. Saya coba pelajari Alkitab, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan burung-burung di udara di sini? Coba kita lihat, saudara, di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayatnya yang ke-24. Kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan burung-burung di udara. Lukas 12 ayatnya yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung apa? Burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Pernah lihat burung gagak? Warnanya hitam atau putih? Warnanya hitam. Suaranya? Ada yang tahu suaranya burung gagak kayak gimana? Wow, 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 gitu ya? Iya. Burung gagak, saudara. Saudara tahu burung gagak itu burung apa? Coba kita lihat Imamat. Imamat 11. Imamat pasalnya ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Imamat 11 ayat 13 sampai 15. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, eling janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Ayat 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi kalau kita melihat di sini, burung gagak itu adalah burung yang menjijikan. Burung gagak itu burung yang najis, burung yang haram. Tetapi dikatakan di sini, walaupun burung gagak itu burung yang haram, burung yang najis, burung yang menjijikan, dikatakan di sini Tuhan pelihara. Nah, pertanyaannya, saudara menjijikan nggak? Saudara haram nggak? Kita bukan orang-orang yang haram, bukan orang-orang yang najis, bukan orang-orang yang menjijikan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan, yang menyembah Tuhan siang dan malam. Amin. Saudara adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Masakan Tuhan tidak pelihara? Amin. Amin. Burung gagak saja yang haram, yang menjijikan Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Masakan jemaat GBI Tamu City Tuhan tidak pelihara? Saya percaya Tuhan pasti pelihara. Amin. Makanya hidup jangan khawatir. Amin. Amin. Saya bersaksi, saudara, selama pandemi corona ini, saya itu banyak melihat mujizat Tuhan. Banyak orang minta nomor rekening saya, saudara, dan mereka transfer uang. Dulu waktu belum corona nggak ada yang minta nomor rekening saya. Begitu corona, banyak minta nomor rekening saya. Mereka transfer sejumlah uang. Sampai-sampai saya bisa membeli 200 paket sembako, saya bagikan. Saya bagi ke 56 orang hamba Tuhan di Bekasi. Saya bagikan di lingkungan RT. Saya bagikan ke pemulung-pemulung ojek online. Saya bagi, saudara. Itu Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan saya.
Bahkan selama pandemi corona ini, saudara, saya sudah menjual hampir 10.000 masker. Beberapa minggu yang lalu dari Perindak Kota Bogor minta 6.000 masker untuk saya bawa ke sana. Kan luar biasa Tuhan itu. Istri saya punya usaha jualan buku, saudara. Istri saya itu jualan buku ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Itu istri saya itu sudah mendapatkan 4 bintang. Berarti 4 bintang itu sudah termasuk penjualan terbaik, saudara. Dulu sebelum corona, saudara, itu penjualan buku itu biasa-biasa saja. Begitu corona, saudara, itu tiap hari antara 10, 15 sampai 20 paket kami kirim ke seluruh Indonesia. Nah, satu paket buku itu ada yang isinya 5 buku, ada yang isinya 10 buku, ada yang isinya 20 buku, ada yang 30 buku, ada yang 40 buku, bahkan ada orang Lampung beli 80 buku. Satu orang beli 80 buku. Dan buku yang paling laris itu buku tentang wirausaha, buku tentang masak-masak, buku tentang novel. Itu yang paling laku, saudara. Makanya istri saya begitu lihat di online ada yang jual buku novel, langsung diborong semuanya. Makanya tiap hari itu di rumah saya, saudara, itu gantian itu pengantar paket. Habis yang satu datang, nanti satu lagi datang, habis yang satu datang, satu lagi datang, habis satu datang lagi mobil datang antar buku, saudara. Tiap hari seperti itu, saudara. Jadi saya melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Makanya hidup ini jangan khawatir, saudara. Amin. Orang kalau suka khawatir, usia 20 tahun, 27 tahun kelihatan 72 tahun. Betul, saudara. Orang kalau suka khawatir, usia 27 tahun kelihatan 72 tahun. Tapi kalau orang selalu suka cita, bahagia, usia 72 tahun kelihatan 27 tahun. Amin. Ya. Lihat saya, seperti saya ini kayak 17 tahun. Nah, lihat ada kan kerutan-kerutan di wajah saya? Nggak ada satupun, nggak ada. Cuma ketome yang ada dikit. Karena saya selalu bersuka cita. Karena Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jadi hidup ini nggak usah khawatir, amin, saudara. Haleluya. Jadi itu rahasia kalau saudara mau hidup bahagia hari-hari ini. Yang pertama, miliki Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tinggal diam di dalam hati kami, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati jemaat GPI Tambun City di tempat ini. Berkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.